Kapal merupakan kendaraan yang dirancang khusus untuk mengarungi lautan, sungai, danau, atau perairan lainnya. Fungsinya beragam, mulai dari mengangkut penumpang dan barang, hingga digunakan untuk berbagai keperluan khusus seperti eksplorasi, perikanan, dan bahkan militer. Perkembangan kapal telah berlangsung sejak zaman purba. Awalnya, manusia menggunakan alat sederhana seperti rakit atau perahu yang terbuat dari kayu. Seiring berjalannya waktu, teknologi pembuatan kapal semakin canggih, dari kapal layar yang memanfaatkan tenaga angin hingga kapal modern yang menggunakan mesin bertenaga besar. Adapun jenis-jenis kapal, ada banyak jenis kapal dengan fungsi dan ukuran yang berbeda-beda, di antaranya 1. Kapal penumpang digunakan untuk mengangkut penumpang seperti kapal pesiar, feri, dan kapal laut. Yang kedua, kapal kargo digunakan untuk mengangkut barang seperti kapal kontainer, kapal tanker, dan kapal curah. Yang ketiga, kapal perang digunakan untuk keperluan militer seperti kapal induk, kapal selam, dan kapal perusak. Yang keempat, kapal perikanan digunakan untuk menangkap ikan seperti kapal pukat dan kapal tunda. Yang kelima, ada kapal khusus, kapal yang dirancang untuk tugas khusus seperti kapal penelitian, kapal wisata, dan kapal eksplorasi. Kapal memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya, transportasi. Kapal menghubungkan berbagai wilayah di dunia, memudahkan perdagangan dan pertukaran budaya. Selanjutnya ada ekonomi. Sektor maritim yang melibatkan kapal memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada militer. Kapal perang berperan penting dalam menjaga keamanan laut dan mempertahankan negara. Yang terakhir, ada eksplorasi. Kapal digunakan untuk menjelajahi lautan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Secara umum, kapal memiliki karakteristik utama, yaitu badan kapal, bagian utama yang mengapung di atas air. Selanjutnya, ada haluan, bagian depan kapal. Kemudian, ada buritan, bagian belakang kapal. Selanjutnya, ada lambor, sisi kiri dan kanan kapal. Kemudian, ada dek, lantai kapal, atau tempat aktivitas yang sedang berlangsung. Selanjutnya, ada mesin. Tenaga penggerak kapal bisa berupa mesin diesel, uap, atau tenaga angin untuk kapal layar. Yang terakhir, ada kemudi, yaitu alat untuk mengarahkan kapal. Ukuran utama kapal adalah dimensi dasar yang menggambarkan besarnya keseluruhan sebuah kapal. Desain lambung kapal merupakan aspek krusial dalam perkapalan. Bentuk, ukuran, dan material lambung sangat mempengaruhi kinerja kapal. Perubahan bentuk lambung kapal dapat mempengaruhi karakteristik kapal, di antaranya penambahan tahanan, kemampuan manuver kapal, ketahanan terhadap olengan kapal atau roll damping, kemampuan menahan hempasan kapal, kemampuan melewati gelombang, dan volume di bawah geladak. Selanjutnya, secara grafik dimensi panjang kapal meliputi waterline. Waterline adalah garis imajiner yang mengelilingi lambung kapal pada permukaan air. Panjang garis air adalah jarak mendatar antara titik paling depan dan paling belakang dari lambung kapal yang bersentuhan dengan permukaan air. Selanjutnya ada LBP, Leg Between Perpendicular, adalah jarak mendatar antara garis tegak haluan sampai dengan garis tegak buritan yang diukur pada garis air muatan penuh. Selanjutnya ada LOA, Line Overall, adalah panjang keseluruhan sebuah kapal. Ini diukur dari titik paling depan kapal hingga titik paling belakang kapal, termasuk semua bagian yang menonjol seperti haluan, buritan, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, lebar dan tinggi kapal adalah dua dimensi yang digunakan untuk mengukur ukuran suatu objek dalam ruangan dua dimensi atau tiga dimensi. Dip atau tinggi kapal, yaitu merupakan ukuran jarak vertikal dari suatu titik ke titik terendah di bawahnya. Beam adalah ukuran lebar terluas dari sebuah kapal.
Keel adalah bagian memanjang yang berjalan di sepanjang pusat bawah kapal dari haluan hingga buritan. Keel memiliki fungsi sebagai tulang punggung kapal, memberikan kekuatan struktural dan stabilitas. Selanjutnya, jarak antara sea waterline dengan keel yaitu drap. Drap merupakan jarak vertikal antara garis air dengan titik terendah dari lambung kapal. Dengan kata lain, drap adalah kedalaman bagian kapal yang terendam dalam air. Tonek kapal adalah istilah yang digunakan untuk mengukur ukuran atau kapasitas sebuah kapal. Sederhananya, tonek memberikan kita gambaran berapa besar sebuah kapal. Jenis-jenis tonek. 1. Isi kotor atau gross tonek adalah ukuran volume total semua ruang tertutup di dalam kapal, masuk ruang kargo, ruang mesin, ruang penumpang, dan ruang kru. Fungsi gross tonek adalah untuk menghitung biaya pelabuhan, pajak, dan asuransi kapal. Kapal dengan GT yang lebih besar biasanya akan dikenakan biaya yang lebih tinggi. 2. Isi bersih atau net tonek adalah ukuran volume ruang kargo yang tersedia untuk memuat barang. Jadi, hanya ruang yang benar-benar digunakan untuk mengangkut muatan yang dihitung. Fungsi net tonek digunakan untuk menentukan kapasitas muat kapal. Makin besar net tonek, semakin banyak barang yang dapat diangkut oleh kapal tersebut. 3. Berat benaman atau deadweight tonek adalah berat maksimum kargo yang dapat bawa oleh kapal. Fungsi deadweight tonek. Deadweight tonek digunakan untuk menentukan kapasitas angkut kapal, terutama untuk kapal kargo. Kapal tanker minyak misalnya memiliki deadweight tonek yang sangat besar karena dirancang untuk mengangkut volume minyak yang sangat banyak. General Agreement atau GA adalah sebuah gambar teknik atau blueprint yang memberikan gambaran keseluruhan tentang tata letak dan susunan ruangan, peralatan dan sistem di dalam sebuah kapal. GA ini seperti dena rumah yang sangat detail, namun dalam skala yang lebih besar dan mencakup seluruh bagian kapal, mulai dari haluan hingga buritan. Elemen-elemen yang ada di General Agreement. 1. Dena lambung atau hull plan menunjukkan bentuk luar kapal secara keseluruhan termasuk haluan, buritan, dan sisi-sisi lambung. Memaparkan letak sekat-sekat kedap air yang membagi kapal menjadi beberapa kompartemen. Digunakan untuk menghitung volume kapal, stabilitas, dan kekuatan struktur. 2. Dena deck atau deck plan kan tata letak dek utama dan dek-dek lainnya. Memaparkan lokasi pintu, tangga, jendela, tiang, derek, dan peralatan dek lainnya. Digunakan untuk perencanaan tata letak ruang dan siklusi di atas kapal. 3. Dena ruang mesin atau egg room plan menunjukkan tata letak mesin utama, mesin bantu, generator, dan peralatan mekanikal lainnya. Memaparkan sistem perpipaan, ventilasi, dan listrik di ruang mesin. Digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan mesin. 4. Dena ruang akomodasi menunjukkan tata letak kamar tidur, ruang makan, ruang rekreasi, dan fasilitas lainnya untuk awak kapal dan penumpang. Digunakan untuk perencanaan kenyamanan dan keselamatan awak kapal. 5. Dena sistem plan menunjukkan tata letak sistem perpipaan, sistem listrik, sistem ventilasi, dan sistem lainnya secara keseluruhan. Digunakan untuk memelihara dan perbaikan sistem. Baik, itulah dari penjelasan kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.